Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Nikmat-nikmat tersebut Allah Ta'ala alirkan kepada kita, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, karena Allah maha lembut, Allah maha latif di dalam memberikan kenikmatan tersebut. Allah latifun di dalam memberi rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala juga latif secara batiniyah. Allah memberikan kita hidayah, Allah Ta'ala memberikan kita iman, Allah Ta'ala memberikan kita ilmu. Ini semua kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan secara lembut Allah Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan berupa ditutupinya dosa-dosa kita dari orang lain. Dahulu ketika ada seorang ulama dikatakan kepada mereka, kaifa asbahta? Bagaimana engkau berpagi hari? Maka beliau menjawab, asbahtu baina ni'matain azimain. Aku berpagi hari dengan dua nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama adalah karena aku dianggap sebagai orang yang baik oleh kawan-kawanku, oleh orang-orang di sekelilingku. Dan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aibku. Sebenarnya kita banyak sekali melakukan dosa. Entah dosa di malam hari, entah dosa di siang hari. Namun karena Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita, maka orang lain menganggap kita sebagai orang yang baik. Padahal kullu bani Adam khata'. Setiap kita memiliki kesalahan-kesalahan, memiliki dosa-dosa. Yang ini wajib kita memuhasabah diri atas dosa-dosa yang kita kerjakan agar kita senantiasa memperbaiki diri. Yang dimuhasabah adalah kejahatan dan dosa, bukan kebaikan-kebaikan. Ya, karena muhasabah kebaikan akan mendorong seorang kepada riya dan ujub. Namun dosa-dosa kita yang kita muhasabah diri, kita berharap ada kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut dan supaya Allah Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita, hidayah di dalam amal soleh. Nabi SAW selalu meminta hal ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati,
tetapkanlah hatiku di atas agamamu, beramal di atas agama Islam, beramal soleh sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga berdoa, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai zat yang maha hidup, yang maha mengatur seluruh makhluknya, mengurus seluruh makhluknya, mengurus seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat qayyumiyah yang dimiliki Allah taala. Beliau berdoa bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghits, aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau tinggalkan diriku sekejap mata pun tanpa mendapatkan pertolonganmu. Maka ini bagaimana hadis ini mengajarkan kepada kita penyandaran diri agar kita memiliki amal. Karena seorang yang memiliki amal soleh, dia akan memiliki kebaikan-kebaikan. Dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Faman ya'mal mithqala dzarrah, siapa yang berbuat kebajikan, ya, khairan, kebajikan sekecil apapun, yarahu, dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum, nikmat yang zahirah ataupun nikmat yang batinah hendaklah senantiasa kita syukuri. Di antara nikmat besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat keamanan. Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka dizalimi oleh kelompok Zionis Yahudi. Ya, Yahudi mereka secara umum musuh kita. Namun ada yang paling kejam di antara mereka, yaitu Zionis. Yang kita ketahui Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Maka golongan paling laknat adalah orang-orang Zionis ini yang lahir belakangan, ya, yang dicetuskan oleh orang-orang di kalangan mereka belakangan yang ingin merebut tanah Palestina. Ya, mereka bersekutu ya dengan orang-orang zalim juga. Ya. Maka tidak ada keamanan di negeri Gaza sekarang. Ya, tidak ada keamanan. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Jiwa yang diuji. Was samarat, dan kekurangan pangan. Ujian ini benar-benar berlaku. Ya, ujian ini ditimpakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, di tanah Syam sana. Oleh karena itu, sikap kita sebagai kaum muslimin mendoakan mereka, membantu mereka dengan harta kita yang Allah Ta'ala lapangkan atas kita, dan kita dianugerahi keamanan. Maka kita merasakan bagaimana penderitaan mereka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang. Ya. Namun kaum muslimin kebanyakan acuh tak acuh terhadap masalah Palestina ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa oknum sering meminta galangan dana kalau ada bencana di Indonesia. Ya, kita tidak lihat kayaknya di jalan-jalan sekarang ada penggalangan dana untuk Palestina. Ya. Jadi seolah-olah masalah ini masalah negara masing-masing, masalah nasionalisme masing-masing. Padahal qadhiyah kaum muslimin, masalah tentang kaum muslimin adalah satu. Muslim dan muslim yang lain kajazadin wahidin. Seperti jasad yang satu. Apabila satu anggota tubuh mengeluhkan rasa sakit, maka tubuh yang lain pun merasakan demam, merasakan sakit tersebut. Ya, maka kita tidak boleh menutup diri, dan kita sadarkan saudara-saudara kita yang masih acuh tak acuh dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayangi orang yang tidak penyayang. Ada seorang sahabat yang memiliki 10 anak kecil, 10 anak.
kemudian dia melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husain, maka dia kira dengan mencium anak kecil wibawa akan turun. Dari sini Nabi SAW mengatakan, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang oleh Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, maka menyayangi sesama kita, ya, termasuk bentuk usaha untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak peduli dengan saudara kita, ya, apalagi kita tidak peduli dengan anak-anak, cucu-cucu, ya, dengan kerabat, kita tidak akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Demikian pula kita memiliki saudara seiman, dan kalau kita bicara tentang hak, banyak orang-orang menggembar-gemborkan masalah hak asasi. Hak asasi manusia, betul ada hak asasi manusia tanpa melihat latar belakang agama. Ada hak asasi manusia. Bahkan hak non-muslim pun ada. Ya, kita menunaikan hak, ya, hak mereka. Bagaimana hak mereka? Hak mereka terhadap kita dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 dikatakan antabarru wa tuqsitu ilaihim. Kita tidak dilarang untuk berbuat berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kita. Wa tuqsitu ilaihim, dan kita berbuat adil, berlaku adil kepada mereka. Ya, ini hak mereka. Ya, kita tunaikan hak mereka. Kita berbuat baik kepada tetangga kita non-muslim yang mereka bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, dan kita berbuat adil kepada mereka dalam membuat keputusan-keputusan. Ya, ini hak mereka. Namun ketika kita bicara sesama muslim, Nabi SAW sebutkan hakul muslim ala muslim. Ada hak muslim dan muslim yang lainnya, dan ini lebih utama pembicaraan hak antara muslim dan muslim yang lain. Kalau kita lihat Pak sekarang yang ikut mengantarkan jenazah ketika ada kematian di satu tempat, satu komplek misalkan, satu klaster, itu sedikit sekali dari mereka. Padahal sama-sama muslim. Ya. Nabi SAW katakan menghantar jenazah, ittiba'ul janazah, menghantarkan jenazah ke liang lahat, bukan sekedar mensolati. Kalau sekarang mensolati jenazah, apa susahnya? Jenazah datang sendiri ke masjid, bukan datang sendiri, maksudnya didatangkan, ya. Didatangkan ke masjid di waktu-waktu sholat, kemudian diumumkan bahwa Bapak ada jenazah, mari kita mensolatkan. Gampang sekali, mudah, takbir 4 kali, selesai. Yang membutuhkan usaha yang merupakan hakul muslim atas muslim adalah ittiba. Ittiba itu mengiringi jenazah. Betapa kita punya alasan, oh saya sibuk di rumah, sedang ada kerjaan, belum selesai. Ya, saya sedang istirahat, ini hari privasi saya. Kaum muslimin banyak yang munafik sekarang. Banyak yang dihinggapi sifat nifak asgor, kemunafikan kecil. Ya, dengan menghiraukan nasihat-nasihat baginda Nabi SAW. Sedikit sekali kemudian yang ikut ke pemakaman. Sedikit sekali. Padahal satu komplek. Jangan satu komplek, satu muslim ini. Satu muslim. Ketika berbicara tentang hak muslim atas muslim yang lain, maka ini sesuatu perkara qadiyah yang sangat besar. Ya, terlebih-lebih ketika saudara muslim kita tersakiti, mereka membutuhkan uluran tangan kita, maka kita bantu mereka. Ya, kita bantu mereka, dan kita support mereka, kita dukung mereka, dan kita selalu mendoakan mereka. Baik, barakallahu fikum. Sebelumnya kita akan mempelajari satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita sabat, kuat di atas keimanan, dan yakin bahwa Allah taala akan senantiasa menolong hamba-hambanya. Allah taala akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin. Dan Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya Allah dialah sebaik-baiknya al-maula, sebaik-baiknya zat yang mencintai hamba-hambanya. Al-maula sama akar katanya dengan al-wali. Al-wali artinya yang maha
mencintai orang beriman. Ya, al-maula juga yang menjadi maula, menjadi pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Makanya di sana dikatakan ni'mal maula. Ya, ni'mal maula, sebaik-baiknya maula. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong. Ada perbedaan ya, ketika Allah menyebutkan tentang pertolongan Allah kepada hamba-hambanya, Allah sebutkan dua asmaul husna ini, ya, al-wali dan al-maula. Al-wali dan al-maula ini ya, maknanya berdekatan, dan an-nasir. Namun perbedaan keduanya, kalau nasir bermakna pertolongan Allah secara umum, adapun al-maula dan al-wali berupa pertolongan Allah yang sifatnya khusus. Ya, maka dua-duanya menyebutkan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. An-nasir secara lugah dari kata nasara yansuru, nasron. Ya. Dan nama Allah juga disebutkan di dalam Al-Quran tentang nasir, ya, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, di surat Al-Hajj ayat ke-78. Apa arti nasir? Nasir atau nasr artinya al-aun. Aun, apa aun artinya? Aun itu pertolongan. Wallahu fi auni al-abdu, wallahu madama abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala fi aunil abdi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba tersebut memberikan pertolongannya kepada saudaranya. Ini kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita suka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Allah akan menolong urusan-urusan kita. Ya. Baik. Maka an-nasru artinya al-aun, artinya pertolongan. Di dalam Al-Quran disebutkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibnu Katsir mengomentari tentang Al-Hajj ayat ke-78 ini, beliau mengatakan yakni ni'mal wali. Ni'mal maula artinya ni'mal wali, sebaik-baiknya penolong. Ya, jadi al-wali artinya yang maha penolong. Sebagaimana di antara manusia juga ada yang disifati wali. Ya, kalau wali dari golongan aulia, mereka orang-orang yang dicintai Allah. Oleh karena itu yang memerangi wali-wali Allah akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Man adali waliyan faqad adantuhu lil harb. Barang siapa mengumumkan, barang siapa memerangi wali-waliku. Wali di sini artinya orang yang dicintai Allah. Ya, dan tentu derajat kewalian di bawah derajat kenabian. Jangan dibalik seperti orang-orang thariqat. Mereka mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Ini dusta dan tidak ada dalilnya sama sekali. Perkataan mereka tidak dibangun di atas akidah berdasarkan wahyu Quran dan Sunnah. Ya, mereka menganggap wali itu lebih tinggi dari nabi. Ya. Dengan dalil nanti surat Al-Kahfi ayat 19, falang tajidalahum waliyan mursyida, yang mereka anggap wali-wali tertentu sebagai mursyid, guru-guru mereka. Ya, ini hanya khayalan orang-orang falsafah saja. Orang-orang falsafah dari golongan thariqat itu pendusta mereka, dan mereka beragama dengan hawa nafsu. Jadi sekali lagi, derajat wali di bawah derajat kenabian, jauh. Karena orang yang ketika ditanya orang yang paling besar ujiannya di antara manusia, baginda Rasulullah SAW mengatakan al-anbiya wa rasul. Ya, para nabi dan rasul. Ya, beliau dia menyebutkan wali. Kemudian yang setelah itu dan setelah itu. Baik, kembali ke masalah ini, yakni ni'mal wali. Ni'mal maula adalah ni'mal wali, sebaik-baiknya penolong. Wa ni'man nasir minal a'da, dan sebaik-baiknya nasir juga artinya penolong. Perbedaannya sudah kita sebutkan. Minal a'da, dari musuh-musuh mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha menolong wali-walinya
maha menolong hamba-hambanya dari musuh mereka, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Imam Ibnu Jarir berkata rahimahullahu taala, beliau juga mengomentari ayat Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 150. Balillahu maulakum. Akan tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maulakum, Allah adalah al-maula bagi kalian. Ya, Allah adalah al-maula bagi kalian. Beliau mengatakan maulakum artinya waliyukum wa nasirukum ala a'daihi alladzina kafaru. Dialah yang menolong, memberi pertolongan kepada kalian atas musuh-musuhnya yang kufur kepada Allah Ta'ala. Ini perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Nah. Baik. Kemudian di Al-Quran juga disebutkan tentang satu sifat, wa huwa khairun nasirin. Allah juga menamakan dirinya khairun nasirin, sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Kalau kita mempelajari hal ini, bahwa Allah yang maha menolong dan Allah Ta'ala maha sebaik-baiknya maha memberi pertolongan, maka jangan khawatir, agama Islam ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mengusahakan sebab-sebabnya, karena sebab-sebab pertolongan itu harus diusahakan, Bapak-bapak sekalian, harus diusahakan. Takdir itu tidak mengeluarkan dari hukum sebab akibat. Jadi hukum sebab akibat itu ya tetap berlaku di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mentakdirkan kaum muslimin menang, maka ada ambil hukum sebab akibat. Kita berjuang, berjihad, ya. Inilah sebab kemenangan. Kemudian di dalam jihad tersebut perhatikan fikih-fikihnya. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau seorang profil pemimpin yang luar biasa, selalu melakukan, selalu memperhatikan kepemimpinannya dan orang-orang yang dipimpinnya. Tidak seperti pemimpin sekarang, mohon maaf. Pemimpin sekarang ini benar-benar bahaya, menjerumuskan diri mereka ke jurang-jurang neraka. Benar-benar tidak peduli terhadap rakyatnya sama sekali. Dari pejabat terendah pun sampai pejabat tertinggi pun sama sekali yang diurusi adalah rakus masalah jabatan, ya, masalah jabatan dan harta, ya. Dia pindah partai ini ke partai ini, ya ke partai ini demi perutnya saja. Dan kita lihat orang-orang model-model munafik di kalangan atasan kita, ya, benar-benar nifak mereka, pandai berbicara, ya, pandai berbicara dan mementingkan isi perut mereka sendiri. Inilah yang terjadi. Namun lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia selalu melakukan survei, sidak, mengetahui keadaan rakyat yang dipimpinnya. Karena Umar tahu bahwa kepemimpinan ini akan ditanyakan di akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatihi. Ya, pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka pemimpin sekarang yang rebutan jabatan, rebutan kursi, lebih-lebih ini mendekati musim-musim panas, ya. Walaupun suhu sekarang di Cilengsi 37, ya, secara maknawi bisa berarti 50 derajat. 50 derajat panas, ya, karena debat melulu, ya. Masing-masing membela apa yang dia bela, ya. Maka lihat Umar memperhatikan pasukannya di malam hari. Ya, ketika bertempur dengan musuh, Umar bin Khattab memperhatikan. Ketika prajuritnya ini melakukan qiyamul lail dan membaca Quran di malam hari, kemudian mereka berjihad di siang hari, maka Umar mengatakan ini sebab kemenangan kalian. Ya. Jadi sebab kemenangan kepada Allah Ta'ala, sebab kemenangan dan pertolongan Allah Ta'ala itu datang adalah ketakwaan seseorang, keimanan dan ketakwaan seseorang. Ketika beliau mendapati prajuritnya pada tidur, maka beliau mengatakan ini dia sebab kekalahan kalian. Ya, sebab kekalahan itu bermalas-malasan, ya, tidak melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini
disebut dengan sebab kekalahan. Oleh karena itu, keimanan kita akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebagaimana kita pernah sebutkan bahwa orang-orang Romawi dahulu dan orang-orang Persia dahulu, mereka memiliki fisik yang sangat kuat, bahkan benteng-benteng yang kokoh, namun berhasil dipatahkan oleh keimanan para sahabat, walaupun jumlah mereka lebih sedikit dan peralatan perang mereka lebih sederhana daripada orang-orang Romawi yang menjadi imperium, menjadi penguasa imperium barat, dan Persia yang menjadi penguasa imperium timur. Dalam satu kali waktu ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Luar biasa, ya. Kenapa? Karena keimanan yang dimiliki oleh para sahabat, para tabi'in dahulu ketika mereka berjihad fisabilillah, ya, ingin menegakkan kalimatullah. Maka orang-orang Persia dan Romawi tersebut dikhianati oleh kekuatan mereka sendiri, karena mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tiupkan rasa takut ke dalam hati mereka. Ar-ru'bu atau rasa takut itu merupakan jundun min junudillah, pasukan dari pasukan-pasukan yang Allah taala ciptakan. Pasukan Allah itu banyak, Pak. Salah satunya adalah rasa takut yang ditiupkan kepada musuh, sehingga kekuatan mereka melemah. Mereka takut kepada kaum muslimin. Ya, maka berbeda keadaannya dengan hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW bahwa kita akan menjadi seperti makanan yang di atas nampan yang diperebutkan. Mungkin hal ini menggambarkan situasi sekarang, ya. Dan kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Mungkin di antara kita ada yang terlalu bersemangat, di mana ini pemimpin-pemimpin Islam, raja-raja Islam, ya. Kita terkadang terlalu jauh di dalam spekulasi dan pandangan kita yang cetek, ya. Jelas kita katakan secara adil, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena raja-raja Islam atau raja-raja atau pemimpin-pemimpin Islam ini, mereka memiliki power, kekuatan untuk melawan Yahudi saat ini. Betul, mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT, akan ditanya tentang hal tersebut, ya. Karena ini qadiyah kaum muslimin pada umumnya. Namun kita yang minim pengetahuan ini pun tidak tahu, ya, apakah mereka bersiasah, apakah mereka memiliki rencana lain untuk kemaslahatan yang besar. Wallahu alam. Tugas kita adalah berhusnuzon kepada saudara kita sama muslim, ya. Kita ambil hikmahnya. Salah satu hikmahnya, misalkan banyak orang mencela Saudi, kemana nih Raja Salman ini, ya, kenapa tidak langsung membantu saudaranya di Palestina dengan bertarung? Kalau membantu secara harta tidak diragukan lagi, dan kita pun tidak boleh mengingkarinya bahwa beliau ini sudah membantu sangat besar sekali. Bantuan beliau itu 30.000 real gitu ya, atau 30 juta, saya lupa di angka itu, di angka 30, yang kalau dirupiahkan ini sudah miliaran bantuan beliau sendiri. Baik, adapun siasah, kita orang kecil tidak mengetahui masalah siasah, apalagi masalah politik global, ya, politik dunia, ya. Wallahu alam tentang siasah ini. Dan beliau juga bertanggung jawab terhadap keamanan dua tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah, ya. Untuk keamanan jamaah haji dan umroh, maka Allahu alam beliau berbuat siasah yang seperti apa kita tidak mengetahuinya. Yang jelas kita masih aman pergi untuk pergi menunaikan ibadah haji dan umrah ini sudah kita syukuri. Ya, kalau Saudi perang, kemudian Saudi diserang, dan Saudi itu tidak punya sekutu, ya, tidak memiliki sekutu, nanti akan menjadi mudarat yang lebih besar. Wallahu alam. Adapun pada saatnya kaum muslimin pasti akan berperang dengan Yahudi, pasti akan berperang dengan Yahudi, ya. Baik, dalam sebuah hadis disebutkan kisah peperangan kaum muslimin dengan Yahudi, ya, yaitu tentang munculnya Imam Mahdi. Akan tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, munculnya Imam Mahdi itu tidak termasuk 10 tanda besar hari kiamat, tidak termasuk. Ya. Kenapa? Karena
munculnya Imam Mahdi ini bukan sesuatu yang ajaib, ya. Imam Mahdi manusia biasa. Imam Mahdi muncul di Masjid Nabawi. Ya, beliau manusia biasa, besar dan belajar. Kemudian namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Kemudian ada ulama yang memberitahu tentang perihal yang terjadi di alam, tentang kerusakan-kerusakan dan munculnya Dajjal tersebut. Kemudian Imam Mahdi ditunjuk bahwa kamu adalah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu gelar, Pak. Ya, Al-Mahdi itu adalah gelar. Ya. Maka dia sendiri tidak percaya bahwa dia Al-Mahdi. Makanya kalau ada orang Indonesia mengatakan saya Imam Mahdi, ini pendusta besar, ya. Imam Mahdi sendiri tidak tahu kalau dia itu Al-Mahdi sebelum disebutkan oleh ulama-ulama tersebut bahwa dia adalah Al-Mahdi. Kemudian Allah Ta'ala memperbaikinya dalam waktu 1 malam. Maha kuasa Allah Ta'ala. Ya, diperbaiki, dipahamkan tentang masalah din, tentang masalah kepemimpinan, tentang jiwa besar, tentang kekokohan. Ya, maka kemudian Imam Mahdi pergi ke Ka'bah. Pergi ke Ka'bah, diikuti 300 orang, dan dibaiat di Ka'bah antara Hijr Ismail dan Rukun Yamani. Rukun Yamani itu yang bagian dinding Ka'bah yang tersingkap sebelum pas kita memulai Rabbana Atina. Kalau kita tawaf, Rabbana Atina fid dunya hasanah, itu dimulai dari Rukun Yamani. Ya, kalau Hijr Ismail, sekarang pintu masuk ke dalam Hijr, ya itu di situ. Ya, antara Hijr Ismail dengan Rukun Yamani. Pintunya ada di situ. Ya, walaupun ada 2 sisi, tapi yang sisi dekat dengan pintu Ka'bah tidak dibuka, ya. Karena ini sudah aturan dan ketertiban. Maka Imam Mahdi dibaiat di sana. Kemudian beliau berangkat ke tanah Syam. Benar-benar untuk memerangi Dajjal dan pengikutnya, Pak. Pengikut Dajjal siapa? Yahudi. Ya. Pengikut Dajjal adalah Yahudi. Jadi banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan fitnah Dajjal. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak tertipu dengan fitnah, Pak? Orang-orang yang jauh dari fitnah, mereka adalah orang-orang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ada seorang yang keluar menemui Dajjal, kemudian di pintu Madinah, ya, di pintu kota Madinah. Maka dia mengenali bahwa itu Dajjal. Kemudian Dajjal membunuhnya, mengambil pedang, kemudian membelahnya menjadi 2, kemudian menghidupkan, melangkahi, lewat di tengah-tengah tubuh tersebut, kemudian hidup kembali pemuda tersebut. Kemudian Dajjal mengatakan, aku Tuhan. Pemuda tersebut mengatakan, tidak, kamu Dajjal. Aku semakin yakin kamu adalah Dajjal. Ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang berilmu, yang selamat dari fitnah. Adapun orang yang tidak beriman dan tidak berilmu, dia akan terjatuh di dalam fitnah. Lebih-lebih orang munafik. Orang munafik itu salah satu cirinya, ala fil fitnati sakotu. Mereka selalu terjatuh di dalam fitnah. Maka kita lihat, Pak, orang-orang munafik itu di berbagai zaman selalu jatuh di dalam fitnah. Ya, orang-orang munafik. Ya, kalau ada satu peristiwa fitnah, mereka ingin menyebarkan. Mereka langsung terkena fitnah tersebut tanpa tabayun terlebih dahulu. Ya, tanpa tabayun terlebih dahulu. Seperti orang-orang Indonesia ini, Nusantara kita, yang tidak memiliki iman dan ilmu. Iman mereka rendah sekali dan ilmu mereka sangat minim. Ketika muncul ada orang yang ngaku Imam Mahdi, percaya. Ya, ada orang yang menggembor-gemborkan, kamu harus taat sama pemimpin. Kalau nggak baiat sama saya, nanti kamu mati dalam keadaan jahiliyah, ikut-ikutan juga. Ya, sampai anggota mereka sampai 2 jutaan sekian, ya, dan sebagainya. Ini kenapa mereka terjadi dalam fitnah? Tidak ada iman dan tidak ada ilmu. Iman mereka lemah sekali. Maka mudah masuk fitnah. Lebih-lebih dalam masalah kesyirikan. Banyak yang percaya terhadap misalkan batu misalkan. Batu yang bisa menyembuhkan. Dulu kan pernah muncul tuh anak kecil yang viral. Belum ada media sosial seperti sekarang. Sudah ada tapi belum, ya, terlalu seperti sekarang. Peristiwa di Palestina bisa kita akses langsung, atau 1 menit 2 menit setelah kejadian. Sayangnya kita dibatasi.
media-media kaum muslimin yang mendukung Palestina itu dibatasi oleh Yahudi. Karena Yahudi yang memegang informasi tersebut. Ya. Bahkan media non-muslim yang mendukung Palestina atas dasar hak asasi tadi. Kalau mereka hak asasi, Pak. Kalau kita hakul muslim alal muslim. Ya, yang sudah memiliki 6 juta pengikut, itu pun dibatasi oleh media sosial karena mereka yang menguasai. Mereka tidak ingin kebaikan-kebaikan tersebar, dan mereka tidak ingin keborokan, bobrok dan borok mereka tersebar. Akhirnya mereka bredel. Ya kayak zaman dahulu di Orde Baru itu ada pers bredel. Ya, jadi di bredel itu maksudnya diputus. Ya, ini penyebaran berita ini diputus oleh mereka, sehingga mereka yang kemudian membuat hoax, membuat berita-berita palsu dan sebagainya, sehingga warga dan masyarakat dunia ini dibuat bingung, ya, dibuat bingung oleh berita-berita yang mereka bikin, ya, karena mereka ingin membuat kita bingung dan linglung, dan sebagian pun tidak peduli terhadap berita-berita yang ada di Palestina ini, ya, saking materialistisnya dan hedonismenya sifat manusia sekarang, kaum muslimin ini cuek dan acuh tak acuh, tidak peduli dengan masalah saudaranya yang ada di Palestina. Baik, ya. Jadi Yahudi yang tidak memiliki iman, ketika Dajjal muncul dia langsung terfitnah, Pak. Dia langsung terfitnah. Ya, Dajjal muncul kelak di daerah Asfahan. Asfahan ini sekarang wilayah Iran. Dan menurut sensus, di wilayah Asfahan tersebut sudah ada sekitar 10.000 Yahudi yang ada. 10.000 atau sekitar itu sudah ada di situ, Pak. Yahudi di dalam hadis disebutkan akan diikuti 70.000. Ya, 70.000. Kalau bilangan ini menyebutkan bilangan, ya, maka ketika Yahudi itu berkumpul di sana, maka kemudian Dajjal muncul di sana, mereka akan menjadi pengikut Dajjal semuanya. Kemudian mereka akan berjalan dari Iran menuju Israel sekarang. Karena mereka membangun satu kota yang namanya Lod. Lod itu dalam bahasa Arabnya Lud, disebut Babu Ludin. Babu Ludin atau Babu Lud, ini tempat Dajjal mati nanti. Ya, setelah Dajjal melanglang buana 40 hari, 39 hari mereka keliling dunia, menyapu seluruh dunia, karena disebut masih itu mereka berjalan membuat fitnah agar dinabikan dan akhir-akhirnya dituhankan. Maka Nabi SAW memberikan kita satu parameter dan barometer. Dajjal itu bukan Tuhan, dengan ciri-ciri fisik yang cacat, yaitu inna rabbakum laisa bi'awar. Dajjal itu awar, picak sebelah, mata kanannya keluar seperti biji anggur. Mata kanannya keluar. Ya. Jadi Dajjal mata satu itu tidak seperti yang digambar-gambarkan di internet, matanya ada di jidat sini. Ini internet juga ngawur juga, ya. Matanya ada di jidat, matanya dia yang Dajjal itu anak manusia kok. Dajjal itu manusia biasa. Hanya yang kanan kata Nabi SAW akwar, menonjol seperti inab, anggur yang keluar. Ini mata Dajjal. Dan kita kenali dari ilmu tersebut, ilmu mengenal Dajjal. Sehingga kita kalau lihat, maka kita akan tahu bahwa ini Dajjal. Dan kita sudah lindungi diri kita dengan doa wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Di ujung salat kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kita berlindung dari 4 perkara. Ya, ini cara kita selamat dari fitnah Dajjal. Karena kalau masuk ke dalam fitnah Dajjal, maka orang tersebut akan menjadi kafir. Karena mengakui Dajjal sebagai nabi, atau kemudian mengakui Dajjal sebagai Tuhan, dengan kemampuan ajaib yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Jadi sebenarnya Pak, untuk memahami Yahudi itu mereka sedang menunggu Tuhan mereka, yaitu Dajjal. Ya, mereka sedang menunggu Dajjal. Dan selama Dajjal belum keluar, mereka insya Allah mudah dipatahkan. Kenapa? Kekuatan besarnya ada di Dajjal nanti. Karena Dajjal itu ya punya kekuatan besar. Ataupun Yahudi yang punya rudal sekarang, sudah 11.000 rudal dijatuhkan di Gaza. Ya, Gaza ini wilayah yang sempit, sekitar 300
50 km persegi saja, Pak. Yang penduduknya cuman sekitar 1, sekian juta atau taruhlah 2 juta. Ya. Jadi Gaza itu sempit. Kalau kita bisa masuk ke Gaza naik motor 45 menit selesai keliling, atau 2 jam kalau mau keliling Gaza itu membutuhkan waktu 2 jam saja. Kayak ngelilingin Jakarta, ya. Jadi kota yang kecil. Ya. Baik. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Ya, dan di sana ada 2 kubu pejuang, ya, baik dari sisi Hamas dan dari sisi Fatah. Mereka punya sayap-sayap militer yang mereka walaupun secara politik mereka itu sama kayak Indonesia, Pak. Jadi Indonesia kalau masalah politik juga anak sama bapak beda pilihan, sama musuhan. Musuhan kalau sudah masalah politik, ya. Kakak adik beda pilihan, beda partai, musuhan di Indonesia ini. Diem-dieman, ya. Sama masalah politik itu demikian. Maka walaupun Fatah dan Hamas ini berseteru dalam masalah politik, kalau ada serangan dari Israel yang menimbulkan kerugian kepada kaum muslimin, mereka pun sama-sama berjuang. Mereka sama-sama berjuang. Maka peristiwa ini semoga menjadi hikmah. Ya, hikmah untuk persatuan, ya, persatuan di tengah-tengah Palestina sendiri dan di mata dunia. Harusnya kaum muslimin bersatu sekarang, ya. Hanya saja memang teknik Yahudi itu memang dari dulu, Pak. Yahudi itu memecah-mecah setelah kekhilafahan Utsmani runtuh, ya, maka mereka membagi-bagi wilayah Utsmani setelah Perang Dunia I. Ya. Perang Dunia I setelah selesai, kemudian Inggris mengizinkan ya Yahudi itu tinggal di Palestina. Ya. Dan ini kesalahannya khilafah Utsmani. Kenapa mereka ikut campur, ikut blok sentral melawan blok sekutu, akhirnya kalah. Dan ini tipu daya Yahudi, Pak. Karena sejak pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, Abdul Hamid II ini tidak bisa digoyang, keras sekali. Bahkan karena susah digoyang, susah disuap, mereka selalu ingin minta izin Yahudi tinggal di wilayah kaum muslimin. Diizinkan karena kekhilafahan muslimin ini baik sekali, Pak. Kaum muslimin itu kalau beramal ini baik sekali. Kepada manusia pun ada hak asasi manusia, diizinkan tinggal di Mesir, ya, di kota-kota Islam, kecuali Palestina. Karena Palestina itu kaum muslimin tahu, pemimpin muslimin itu tahu Yahudi itu pasti akan berbuat kerusakan. Dan di dalam Al-Quran sudah disebutkan mereka akan berbuat kerusakan. Ya, maka Yahudi itu mengincar Palestina dari dulu. Ya, dan mereka memang bangsa yang sakit hati juga. Mereka dulu itu selalu dimusuhi oleh Nasrani, Pak, ketika Imperium Nasrani berkuasa. Mereka diusir, mereka dibantai, bahkan dibantai oleh Nazi Jerman. Ya, mereka dibantai, akhirnya mereka melarikan diri, mereka kabur, mereka mencari tempat-tempat. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Argentina juga. Ya, ada yang, makanya mereka mengincar Palestina. Ya, mereka berdalih sebagai pengungsi. Ya, mereka pengungsi. Ya, bahkan di antara pengungsi itu nanti yang mereka mendirikan negara Zionisme itu. Ya, mungkin ini konspirasi mereka juga. Ya. Baik, antara kerjasama Yahudi Inggris dan Yahudi Prancis waktu itu, supaya Yahudi itu bisa mendekati tanah Palestina tersebut. Namun di masa Abdul Hamid II, ya, tidak diizinkan hal tersebut. Makanya Yahudi kemudian membuat satu konspirasi bagaimana mencopot kekuasaan Abdul Hamid II, yang kemudian diganti dengan Abdul Majid, adiknya Abdul Majid. Yang Abdul Majid ini pemimpin boneka, bisa disetir. Ya, bisa disetir oleh mereka. Maka Abdul Hamid II kemudian dilengsarkan, diganti. Khalifah bisa diganti, ini kan luar biasa. Yahudi ini laknatullah alaihim, ya. Sampai khalifah masa bisa diganti? Khalifah itu kan diganti dengan cara apa? Kalau ada yang memeranginya kemudian meninggal, atau kalau sudah meninggal, yaitu baru diganti kepada waliul ahad, ya, keturunan yang setelahnya atau pangeran setelahnya. Ya, baik. Jadi ini yang terjadi, ya, maka terjadilah kerusakan. Akhirnya Yahudi membuat satu sistem dengan sistem nasionalisme. Tidak ada sistem khalifah lagi. Nasionalisme ini yang membuat kita tak berkutik sampai sekarang, Pak. Yahudi ini luar biasa. Walam tardo angkal Yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita harus ikut aturan mereka. Ya, sampai dalam protokol-protokol kenegaraan kita Indonesia pun ikut Yahudi. Cara upacaranya begitu kan?
cara berpakaiannya, cara liburnya, ikut siapa? Yahudi Nasrani, siapa lagi? Faman. Kalau bukan mereka siapa? Ya, ini yang terjadi, Pak. Ya, dan memang sabda Nabi SAW itu benar. Sabda Nabi SAW itu benar. Maka Yahudi membuat sistem nasionalisme supaya Muslim ini berkotak-kotak. Ya, Muslim Indonesia sama Muslim Malaysia tetangga kita beda urusan. Padahal kaum Muslimin yasudu ba'dhum ba'da ini harusnya, ya. Namun dibuatlah nasionalisme. Ya, Malaysia dan Indonesia Muslimin itu pun sudah berbeda. Gimana Indonesia dengan yang lebih jauh lagi? Ini teknik Yahudi untuk mencerai-beraikan David et Impera, ya. Sama mereka punya politik ini juga, memecah belah, ya, dan mereka membuat nasionalisme ini. Ya, sehingga kita sekarang terkotak-kotak gimana kita mau nyerang Israel sekarang. Ya, sementara mereka menguasai kepemimpinan dunia. Ya, Amerika itu Yahudi. Baik dari partai satu dan partai yang ada dua partai Amerika. Sama-sama ada Yahudi di sana. Siapapun yang menang ini dan ini Yahudi juga. Makanya Amerika selalu mendukung Yahudi, ngirimin senjata. Sekarang sudah 11.000 rudal diturunin di Gaza yang cuman wilayah kecil itu. Ya, dari mana rudalnya? Ya dari Amerika. Ya, dibeli apa enggak? Ya enggak beli, wong sama-sama Yahudi, ya dikasih mungkin, Allahu alam. Ya, tentunya mereka orang-orang zalim itu, orang-orang musyrik itu bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Belum lagi ada Syiah yang menjadi duri dalam daging, selalu mencari pamor saja, sedang cari panggung saja. Konon akan menyerang, namun mereka sedang mencari perhatian dari kaum muslimin, ya, mencari perhatian dunia. Ya, Syiah tidak bisa dipercaya. Mereka itu senang kalau orang Sunni mati, Pak. Ya, mereka senang sekali. Ya, mereka itu membenci kaum muslimin. Jangankan kaum muslimin, sahabat Nabi saja dibenci kok sama Syiah. Ya, dan Syiah bentukan orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Ya, bentukan orang Yahudi juga. Jadi sama mereka, apalagi sudah membuat negara bulan sabit di Syria, ya, Lebanon, kemudian di Bahrain, sampai di Yaman dikuasai oleh Houthi. Orang bilang, Anda mengatakan Houthi dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, Houthi. Mereka Syiah, sekte Syiah Rafidah. Ya, mereka sudah mengelilingi Saudi, ingin merebut Mekah dan Madinah ujung-ujungnya. Mereka akan memerangi dua kota suci, Mekah dan Madinah. Inilah perang agama. Inilah perang agama. Ya, mereka juga punya nuklir, kekuatan dan sebagainya. Allah makanya kita kalau bertindak gegabah, akibatnya akan fatal. Kalau Anda tahu politik, mungkin Saudi tidak punya nuklir, kemudian menyerang. Ya, Saudi itu, Pak, Saudi itu jiwa jihadnya besar. Kita tahu seorang ulama, Syekh Abdul Razak, yang luar biasa, yang ulama-ulama bilang ini kayaknya orang penghuni surga. Karena Syekh Abdul Razak itu sangat santun bahasanya, sangat lembut, sangat sabar. Ternyata beliau mujahidin. Beliau pernah jihad di Afghanistan. Ya, orang Saudi itu jiwa jihadnya nggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia mana jiwa jihad mereka? Ya, sudah terkubur bersama kemerdekaan mungkin. Kakek-kakek kita pejuang. Mereka berjuang dengan takbir mengusir Belanda. Tapi sekarang mana gontok-gontokan sendiri, cakar-cakaran sendiri, ya? Yang kita perebutkan, yang kita perebutkan. Ya, insya Allah masih banyak juga jiwa-jiwa, ya, pejuang di bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, namun banyak sekali kaum munafik sekali di saudara-saudara kita, munafik mereka. Ya, maka lihat, dulu ada seorang yang bernama Khattab. Ya, Khattab ini dia dia di usia 17 tahun berjihad ke Afghanistan. Afghanistan ini diinvasi oleh Rusia, Uni Soviet waktu itu, ya, atau Rusia yang memerangi kaum muslimin di sana. Maka dengan keterampilan Khattab ini berlatih perang selama 4 tahun, maka beliau menjadi komandan dan beliau berhasil memukul mundur Rusia dari Afghanistan. Bahkan Afghanistan ini disebut kuburan bagi para musuh Islam. Ya, banyak sekali kaum musyrikin yang patah di Afghanistan. Kemudian Khattab bergerak, ya, berjuang kembali ke wilayah-wilayah yang diinvasi oleh Rusia tersebut, seperti Chechnya, kemudian Dagestan, yang petarung-petarung antum suka saksikan itu dari negara perang. Maka mereka itu kuat-kuat mentalnya karena lahir di negara
negara perang, dari kecil sudah menyaksikan peperangan. Ya, maka ternyata Khattab itu orang Saudi, Pak. Orang Saudi yang beliau berjihad, yang melawan penjajahan Rusia dahulu, berpindah-pindah dari Afghanistan. Kalau ada negara yang membutuhkan pertolongannya, dilatih jihad dan sebagainya. Ya, jadi orang-orang Saudi ini jiwa tempur mereka itu tinggi sekali. Ya, mereka tinggi sekali. Ya, bahkan ulama-ulama mereka berjihad. Ulama-ulama Saudi pun berjihad. Ya, maka kita harus bersikap objektif. Ya, kita tidak memuji-muji Saudi berlebihan, tidak, dan kita tidak mencelanya juga, apalagi kita tidak mengetahui. Ya, kita baru mendengar, karena banyak media yang menggunakan media mereka untuk menjatuhkan Saudi Arabia. Seolah-olah Saudi itu tidak melakukan apa-apa, seolah-olah yang salah Saudi. Yang salah semuanya Saudi. Ya, dan kita juga tidak sedang membahas Saudi Arabia secara umum dunia. Ya, kaum muslimin. Ya. Baik. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Dajjal muncul di Asfahan tadi, di Iran, Asfahan di Iran. Diikuti 70.000, mereka akan menuju Lut, dan Lut ini ada di tengah-tengah Israel sekarang. Kalau ibu kota mereka Tel Aviv, maka Lut adalah kota yang sedang dibangun dan kota favoritnya orang-orang Israel. Kota favoritnya orang-orang Yahudi, dan ternyata nanti ketika tadi Imam Mahdi pergi ke wilayah Syam untuk memerangi mereka, maka Imam Mahdi berhenti di Damaskus, Palestina, Syam juga. Maka di Masjid Putih, masjid yang bermenara putih tersebut, di sholat asar, kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam di menara tersebut. Dia dibawa oleh malaikat, berpegangan di dua sayap malaikat, kemudian dari rambutnya tercucur air basah. Ya, dan kemudian Imam Mahdi ketika mau sholat menghentikan sholatnya, kemudian mempersilakan Nabi Isa untuk mengimami. Namun Nabi Isa mempersilakan umat ini untuk memimpin, karena Nabi Isa turun di umat akhir zaman ini, beliau pun akan berhukum dengan hukum Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu hukum Al-Quran dan hadis. Jadi Nabi Isa nanti akan berhukum dengan Al-Quran dan hadis, Pak. Itu Nabi Isa. Padahal beliau Nabi punya syariat sendiri, kan? Beliau punya syariat sendiri. Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah Musa hidup di masaku ataupun Isa hidup di masaku kecuali mereka harus ikut hukum yang aku tetapkan. Inilah hukum Islam, Pak. Ya, inilah hukum Islam. Nabi Musa dan Nabi Isa buktinya nanti yang akan datang. Nabi Musa sudah wafat. Nabi Isa yang akan datang itu pun akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad, sampai yang menjadi imam adalah umat Nabi Muhammad, bukan beliau. Ya, maka bagaimana orang sekarang yang berhukum dengan hawa nafsu mereka sendiri, dengan perasaan mereka sendiri, bukan dengan hukum hadis. Nabi Isa aja akan berhukum dengan hukum hadis. Ya, Nabi Isa akan hidup kurang lebih konon 40 tahun hidup, kemudian menegakkan hukum dengan hukum Islam. Ya, tidak ada orang kafir lagi, ya, pada masa tersebut. Ya, ini jelas kiamat masih agak jauh, ya, ketika Nabi Musa sudah dekat, tapi masanya kiamat itu terjadi ketika kaum muslimin sudah meninggal semua nanti. Ya, namun mayoritas mereka akan masuk Islam. Ya, karena Nabi Isa turun, kemudian Nabi Isa berhukum dengan hukum Islam. Otomatis orang-orang yang sadar dari kalangan Nasrani, mereka akan masuk Islam. Kalau mereka mau sadar, ya, bahwa Nabi mereka yang mereka anggap Tuhan, ya, berhukum dengan hukum Islam. Maka Nabi Isa menghapus pajak. Nabi Isa membunuh babi. Babi itu semua dibunuh sama Nabi Isa alaihissalam. Babi yang menjadi makanan favorit mereka sekarang, non muslim, ya, yang konon katanya halal, gara-gara perkataan pendeta. Pendeta itu suka menghalalkan yang haram. Akhirnya pengikutnya ikut-ikutan. Ya, maka babi ini akan diberantas oleh Nabi Isa alaihissalam kelak. Ya, maka Nabi Isa kemudian berjuang bersama Imam Mahdi. Ya, kemudian dari Syam mereka bergerak ke Babulut tersebut. Ketika Dajjal memusatkan kekuatannya di Babulut tersebut, maka tiba-tiba ketika dia keluar dari pintu Lut tadi, melihat Nabi Isa. Ketika dia melihat Nabi Isa, maka kekuatan Dajjal langsung meleleh seperti garam yang dicelupkan ke dalam air, garam yang ditaruh di dalam air. Ini kekuatan Nabi Isa luar biasa, Pak. Ya, jadi Nabi Isa ini orang sakti.
Nggak kayak saktinya Banser ya. Mana Banser, ada nggak di sini? Kenapa nggak kayak Israel sekarang Banser? Oh, Banser nanti munculnya bulan depan, Desember. Tahu ya? Jagain gereja maksudnya. Ya, sekarang nggak tahu, nggak ada kabarnya masalah Banser ini. Suka ngusir-ngusir pengajian. Baik. Kembali ya, Nabi Isa kekuatannya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang melihat Nabi Isa langsung hilang kekuatannya, Pak. Makanya setelah Dajjal melihat, Dajjal meleleh kekuatannya, tidak bisa mengendalikan hujan lagi, tidak bisa mengendalikan api lagi, air lagi, nggak bisa. Ya, ini Dajjal ini banyak dikendalikan alam ini ya. Nah, bahasa anak sekarang itu bahasa avatar, pengendali air, pengendali. Dajjal memiliki kesaktian tersebut dan kesaktiannya hilang. Kemudian Nabi Isa mengambil hirbah beliau, hirbah itu tombak, tapi tombak yang bukan tombak besar, tombak kecil, seukuran 1 meter, ya. Dan yang berperang dengan hirbah itu banyak dulu, sahabat Zubair. Zubair itu Hawari atau Al-Goju, Al-Gojunya Nabi SAW. Beliau berperang dengan pedang dan tombak, ya. Karena tombak ini bermanfaat, Pak. Ya, tombak ini bermanfaat. Ya, alat bantu yang sangat membantu. Maka Nabi Isa menusuk Dajjal dengan hirbah tersebut.